Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ihsan. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa majlis ilmu insyaallah yang akan kita bahas tema lanjutan tentang sirah Nabi dari zaman Nabi Adam hingga nanti Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang kita bahas sebagai rujukan untuk yang saat ini adalah kitab Qasasul Anbiya. Boleh para hadirin semuanya kalau mau membeli bukunya, banyak tersebar, murah kok Pak, cuma nggak nyampe 150.000 di toko-toko khusus ya. Kalau di toko yang nyambungnya, yang gabungnya ke supermarket mungkin lebih mahal. Spoiler harga saja, ngasih tahu kalau berminat. Di kitab Qasasul Anbiya yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu tidak membahas sampai Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu pembahasannya. Kalau Nabi Muhammad itu mungkin ya Al-Imam Ibnu Katsir berpikir bahwa kalau kisah atau sirah perjalanan Nabi Muhammad itu sudah banyak dibuat oleh para ulama yang lain. Rujukan yang kedua itu Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini edisi lengkap, permulaan dan akhir, awal dan akhir, Bidayah wa Nihayah, awal dan akhir. Nah, kalau itu lengkap, bahkan dari zaman sebelum diciptakan manusia. Itu disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak kitab-kitab sejarah yang membahas tentang perjalanan atau sejarah agama Islam. Baik hadirin rahimakumullah, di pembahasan kita kali ini akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, pertemuan sebelumnya yang Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Ibunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, meninggalkan anak dan istrinya di Bakkah. Namanya Bakkah, bahasa Al-Quran Bakkah, di Bakkah, di surah Ibrahim surah ke-14 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi pada waktu itu dan istrinya Ibunda Hajar. Di pertemuan sebelumnya, mohon maaf nih, terima kasih juga yang upload di media, jadi saya bisa evaluasi. Di pertemuan sebelumnya itu saya ada kesalahan, Pak. Ada kesalahan dalam penyebutan antara Ibunda Sarah dengan Ibunda Hajar. Ya, jadi kalau saya misalkan mendapati ada yang salah, langsung dikoreksi saja, Pak. Ya. Kemarin loh, kok saya nyebutnya Ibunda Sarah padahal harusnya Ibunda Hajar. Saya nyebutnya Ibunda Hajar padahal harusnya Ibunda Sarah. Ini kenapa lagi? Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya dengan berbekal sekantong makanan dan sekantong minuman. Hanya itu saja, Pak. Tidak meninggalkan bekal yang lain. Karena kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam yang itu adalah pemaknaan dari kata Islam. Islam itu artinya pasrah. Maka kemudian kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai seorang muslim sejati? Karena beliau adalah orang yang sangat pasrah. Apapun yang diperintahkan meskipun itu unlogik ya, di luar nalar. Bayangkan harus meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dari mana tahu tidak ada tanda-tanda kehidupan? Karena tidak ada tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan berarti tidak ada air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ada pohon, ada, tapi pohonnya pohon khas padang pasir dan itu tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah. Apa ini?
Mohon maaf. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika Ibunda Hajar sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat idzan la yudayyi'una, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menelantarkan kami. Ketika perbekalan sudah habis, ketika perbekalan, oh ini salah ini, mohon maaf, kok yang kelima, ketika perbekalan sudah habis, maka Ibunda Hajar, yang kita ketahui Pak, atau yang bapak-bapak ketahui, setelah perbekalannya habis, apa yang kemudian Ibunda Hajar lakukan? Yang Ibunda Hajar lakukan apa? Kok jalan-jalan, enak banget kayaknya jalan-jalan. Bahasanya diganti dong, bukan jalan-jalan, apa? Nah, berusaha mencari apa? Usahanya mencari apa? Mencari air. Kan sudah jelas-jelas nggak ada air itu. Usaha bolak-balik Safa Marwah dalam rangka bukan nyari air, tapi nyari pertolongan. Karena Ibunda Hajar sudah paham di situ nggak ada air. Kalau kita kan dulu, termasuk saya juga memahaminya, Ibunda Hajar mencari air seolah-olah di ujung yang dia lihat itu ada semacam fata morgana, ya kan? Seolah-olah ada air. Bukan yang dimaksud mencari pertolongan, naik ke Bukit Sofa. Di balik Bukit Sofa apakah ada orang yang lewat? Nggak ada ternyata. Balik ke Bukit Marwah, naik ke Bukit Marwah. Di balik Bukit Marwah apakah ada orang yang lewat atau tidak? Ternyata tidak ada. Bolak-balik terus. Jarak antara Safa dan Marwah itu sekitar 450 meter kalau sekarang. Kali 7, Pak. Katakanlah kita bulatkan jadi 500 meter, 500 kali 7, 3,5 kilometer, 3,5 kilo. Dan itu bukan dalam rangka jalan-jalan, bukan dalam rangka jogging. Orang jogging 5 kilo, 10 kilo kuat. Ini yang dilakukan dalam kondisi tertekan. Bayinya Nabi Ismail menangis meronta-ronta. Sampai akhirnya Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk memukulkan sayapnya ke tanah yang dekat dengan kakinya Nabi Ismail. Jadi keluarnya air itu bukan karena kakinya Nabi Ismail apa? Yang anak kecil kalau nangis meronta-ronta gitu. Bukan, tapi karena malaikat Jibril menghentakkan sayapnya ke tanah yang di dekat dengan kakinya, keluarlah air. Ya mungkin kalau Ibunda Hajarnya orang model kita mungkin akan terucap, ya Allah, kenapa nggak dari tadi gitu loh. Kenapa harus bolak-balik dulu 7 kali hingga kelelahan. Tapi kemudian hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar menjadi sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk penghargaannya? Bolak-baliknya Ibunda Hajar menjadi syariat dalam ibadah haji ataupun umroh yang disebut dengan sa'i. Kita sekarang sih agak susah ya mentafakuri apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Kalau dulu itu tanahnya atau apa yang dirasakan oleh Ibunda Hajar, batunya atau tanahnya gitu ya, panas, runcing. Sekarang enak. Kalau kita melakukan sa'i, lantainya marmer. Di sepanjang jalur Mas'a itu banyak AC, Pak. Jadi dingin. Kalau kita haus,
tinggal minum. Banyak dispenser air Zam-Zam itu. Ibunda Hajar dulu dalam rangka mencari air Zam-Zam. Kita haji ataupun umroh tidak minum air Zam-Zam nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak sah, karena itu bagian dari rukun haji ataupun umroh. Allah hargai perjuangannya, sehingga seluruh kaum muslimin setelah itu ketika akan melakukan ibadah haji harus menapak tilas dari perjuangan Ibunda Hajar. Punten, di sini ada yang sudah pernah haji atau umroh? Kita sharing pengalaman, Pak. Ada? Pengalamannya ketika sa'i, Pak, capek enggak, Pak? Ketika sa'i, capek enggak? Capek. Di putaran keberapa capeknya, Pak? Kan ibaratnya muter ya. Sofa, Marwah kan ada jalur khusus ya. Kalau mau ke sofa di sebelah kalau pokoknya ngambilnya di jalur sebelah kanan gitu. Dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa ngambilnya, dari Marwah ke sofa ngambilnya jalur sebelah kanan. Sebetulnya sih nggak jadi masalah mau jalur kiri atau jalur kanan juga. Tapi kalau lagi rame ya akan bentrok sama yang dari arah berlawanan. Rata-rata merasa capek itu di putaran ke 5 atau 6. Dan yang menjadi motivasi biasanya adalah dulu Ibunda Hajar seorang perempuan dalam rangka mencari rezeki, mencari bantuan, mencari pertolongan, kuat. Masa saya nggak kuat sih baru atau sudah 5 putaran, apalagi kalau yang baru 3 putaran sudah kecapean. Maka yang menjadi motivasinya itu adalah orang yang sudah pernah melakukan yang mungkin secara kekuatan lebih lemah. Itu bisa dijadikan motivasi tambahan. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini gambaran jarak Safa Marwah 450 meter. Ini jarak antara Yerusalem dengan Makkah. Ini sumur Zam-Zam, Mbak. Ada yang pernah lihat secara langsung? Sekarang sih katanya bisa dibuka, tapi memang ada waktu-waktu khusus. Baik, hadirin rahimakumullah, kemarin saya sampaikan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya. Karena Allah tidak ingin ada kemelekatan, keterikatan yang berlebihan dari Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang dalam hal ini anaknya itu termasuk ujian dunia. Kemudian ketika Nabi Ibrahim kembali kepada istrinya yang pertama, Ibunda Sarah, Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan informasi boleh menjenguk atau boleh nengok anaknya. Jadi Nabi Ibrahim tidak kembali kepada anaknya atau istrinya yang kedua itu kalau tidak ada perintah. Jadi semua berdasarkan perintah. Dapat perintah boleh menjenguk selama kurang lebih 10 tahun lah, Pak. Kurang lebih 10 tahun, bahkan bisa lebih. Senang gak, Pak? Senang gak? Kira-kira senang banget. Anak yang didamba-dambakan, yang sangat dicintai, kemudian harus boleh ditengok. Sebelumnya Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bagaimana kabarnya. Nah, Nabi Ibrahim ketika kemudian bertemu kembali dengan anaknya, dengan Ismail, Nabi Ibrahim kemudian diuji lagi yang kedua kalinya, Pak. Karena Nabi Ibrahim begitu terlena sebagai seorang manusia ya, di luar sisi seorang nabinya, Nabi Ibrahim juga seorang manusia. Allah uji lagi, Pak. Dulu ditinggalkan, sekarang disuruh disembelih.
Sekarang disuruh disembelih. Ujiannya dua, bagi Nabi Ibrahim dan bagi Nabi Ismail. Melalui mimpi yang itu mimpi sangat nyata. Mimpinya tidak sekali Pak, tapi 3 kali. Nabi Ibrahim tahu bahwa bahwa mimpi bagi para nabi itu wahyu. Tapi ini khawatir dari setan. Jadi tidak langsung eksekusi Pak, sekali mimpi tidak langsung eksekusi. Tapi malam pertama bermimpi belum ditindaklanjuti, kemudian malam kedua bermimpi lagi masih belum ditindaklanjuti, bukan ragu itu wahyu, bukan, tapi khawatir ya. Masalahnya ini betul-betul di luar nalar ya. Dulu meninggalkan anak masih oke lah gitu, kok toh cuma meninggalkan, sekarang harus disembelih, masalahnya harus disembelih. Ini benar-benar di luar logika. Dan Nabi Ibrahim begitu sudah yakin bahwa itu adalah mimpi yang nyata, yang artinya adalah wahyu, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau Nabi Ibrahim harus eksekusi. Dan ini luar biasanya ya, antara ayah dengan anak. Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan, tapi ingin melihat bagaimana respon atau reaksi anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Sampaikan bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu, apa sikapmu menyikapi ini, bahwa aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini kalau kita yang jadi Nabi Ismail gimana Pak? Hei bapak, gak punya otak apa? Dulu waktu kecil bapak saya ditinggalkan, sekarang saya sudah gede, bapak mau sembelih. Otaknya di mana? Mungkin ya. Di satu sisi kalau bukan Nabi Ismail Pak, tapi ini adalah seorang Ismail yang kemudian menjadi nabi pada akhirnya. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai abah, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Itu kejadiannya Pak. Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail, karena Nabi Ismailnya mengabulkan bahasa lainnya, lakukan. Tapi Nabi Ismail minta 3 syarat Pak. Satu, tajamkan pisau. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tolong tutupi baju ayah dengan kain. Tolong tutupi baju ayah dengan kain. Kenapa? Aku khawatir, kata Nabi Ismail, aku khawatir darahnya terkena bajumu, dan ketika ayah pulang nanti ibu melihat dan ibu sedih. Bayangkan mau disembelih masih mikirin perasaan orang lain. Bukan memikirkan tentang nasibnya atau kondisinya, bukan, tapi memikirkan perasaan ibunya. Jadi Nabi Ibrahim disuruh untuk menutupi bajunya dengan kain. Yang ketiga, tolong ikat saya. Nabi Ismail minta diikat. Kata Nabi Ismail, tolong ikat saya. Khawatir setan datang ketika saya sudah pasrah, tapi setan masuk dan akhirnya saya berontak. Jadi tolong diikat. Itu syarat yang kemudian menjadi sunnah dalam menyembelih Pak, terutama menajamkan pisau. Itu sunnah yang harus dilakukan, jangan sampai menyiksa binatang. Dan kalau perlu memang diikat Pak. Ya, jangan mentang-mentang sapi. Misalkan kalau sekarang sapi atau kambingnya jinak, yang penting ada yang menahan lah. Kalaupun tidak diikat, kalau ada yang megang nggak jadi masalah gitu. Mentang-mentang jinak nggak diikat, repot. Jangankan yang nggak diikat, yang diikat saja banyak yang berontak. Pertanyaan saya,
proses penyembelihannya jadi apa enggak, Pak? Proses penyembelihannya jadi apa enggak? Jadi enggak? Yang kita ketahui enggak jadi. Padahal sebenarnya jadi. Kronologisnya bagaimana? Dalam tafsir Al-Qurtubi di situ jelas disebutkan. Falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah. Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah. Syarat-syarat sudah dipenuhi. Pisau sudah ditajamkan. Nabi Ibrahim sudah sudah memakai penutup pakaian. Nabi Ismail sudah diikat. Kedua-duanya sudah pasrah. Pisau sudah di leher, pisau sudah di leher. Jadi memastikan bahwa apa yang Nabi Ibrahim akan lakukan itu tepat pada tempatnya. Kemudian Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya, memalingkan pandangannya. Kenapa? Enggak tega. Mungkin kalau Nabi Ismailnya yang berontak gitu, Nabi lain cerita. Kalau Nabi Ismailnya berontak, mungkin akan ditambah dengan rasa nafsu. Ayo, ini perintah Allah. Tapi Nabi Ismailnya pasrah. Nabi Ibrahim kemudian memalingkan wajah, dan kemudian proses penyembelihannya terjadi. Di situ disebutkan terasa darah yang mengalir ke tangannya, itu terasa hangatnya atau panasnya darah yang mengalir itu terasa. Jadi betul-betul terjadi. Penyembelihannya itu betul-betul terjadi. Setelah selesai, Nabi Ibrahim perasaannya campur aduk. Begitu dilihat, loh kok bukan anaknya gitu, tapi kambing. Kan ini satu bingung, dua seneng gitu. Bingungnya kenapa? Tadi di sini anak gue, sekarang kenapa jadi kambing? Apa jangan-jangan selama ini anak gue kambing? Enggak kan? Enggak, canda aja, Pak. Senangnya ya karena yang disembelih ternyata bukan kambing. Pertanyaannya, itu kambing siapa, Pak? Itu kambing siapa? Atau kambing dari mana? Dari Allah jelas ya. Mudah saja bagi Allah untuk menggantikan posisi satu benda dengan benda yang lain. Mudah saja. Maka nanti ketika proses Isra Mi'raj juga kan sebenarnya mudah saja, Pak. Nabi Muhammad dipindahkan oleh Allah dari bumi ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Mudah saja. Toh menggantikan posisi Nabi Ismail dengan kambing saja bisa. Nah pertanyaannya, itu kambing siapa? Kambingnya Habil. Masih ingat kisah Habil? Nabi Adam punya dua anak, Qabil dan Habil. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya Qabil dan Habil. Qabil kurban dengan buah-buahan atau hasil pertanian, tapi berkurban dengan kurban yang jelek, yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan itu tidak diterima. Sementara Habil menyumbangkan atau berkurban dengan binatang ternak yang paling bagus, yang paling montok, yang paling segala-galanya lah. Dan itu diterima. Diterimanya dengan cara dilahap api. Gitu, dilahap api. Allah simpan untuk kemudian diturunkan kembali sebagai pengganti dari Nabi Ismail. Luar biasa ya, itu kambing berapa ribu tahun itu umurnya. Itu, jadi kambingnya bukan milik petani atau bukan milik peternak pengembala. Kasihan juga kan, meskipun itu ya sah-sah saja bagi Allah untuk ngambil, nanti tinggal diganti lagi atau menciptakan yang baru, mudah saja bagi Allah. Tapi ternyata itu adalah bagian dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa maha dahsyat. Ada pertanyaan
Kalau begitu Nabi Ismail di mana? Ya kan? Kan diganti posisinya. Nah, sekarang pertanyaannya Nabi Ismail ada di mana? Tidak banyak yang menyebutkan, Pak. Satu riwayat yang ini lebih disepakati para ulama, Nabi Ismail tiba-tiba ada di dalam Ka'bah. Meskipun Ka'bahnya waktu itu belum dibuat ya. Ka'bahnya belum dibuat. Yang jelas Nabi Ismail sudah berpindah posisinya. Itu kalau misalkan Nabi riwayat yang lain menyebutkan Nabi Ismail itu tiba-tiba ada di belakang Nabi Ibrahim, ya, ada di belakang Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Baik, hadirin rahimakumullah, itu sekelumit perjalanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ibrahim tidak ingin Allah Subhanahu wa taala punya keterikatan, ya. Karena Allah tidak ingin Nabi Ibrahim punya keterikatan yang berlebihan dengan anak. Ujiannya itu. Dan Nabi Ibrahim lulus, Nabi Ismail juga lulus. Ada satu hal yang belum saya sampaikan ya. Ada satu hal yang belum saya sampaikan. Nabi Ibrahim itu adalah orang pertama yang dihitan, Pak. Manusia pertama yang dihitan. Dan waktu itu Nabi Ibrahim dihitan dalam usia 80 tahun. Ya, 80 tahun. Menghitannya ya oleh dirinya sendiri. Ya, karena kan manusia pertama. Dan Nabi Ibrahim menghitannya dengan kampak. Nggak perlu dibayangkan lah ya. Yang jelas potongnya dengan kampak di usia 80 tahun. Baik, hadirin rahimakumullah, dari situ kemudian karena khitan ini menjadi syariat, ya, menjadi syariat yang kemudian menjadi sunnah, sunnah yang harus dilakukan. Ada 5 hal yang harus dilakukan. Kalau khitan itu hukumnya wajib, Pak. Kalau khitan itu hukumnya wajib. Tapi ini sunnah yang kemudian disebutkan, memotong bagian tubuh. Satu khitan, ya, Yang kedua memotong kuku. Yang ketiga mencukur bulu kemaluan. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Mencabut, Pak. Kalau ketiak itu dicabut, sunnahnya ya. Yang kelima bersiwak, sikat gigi. Kalau sekarang itu 5 sunnah. Tapi kalau yang khitan ini hukumnya wajib. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu dikhitan, termasuk nanti Bani Israel, termasuk Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa itu wajib dikhitan. Ajaran Nabi Musa itu wajib dikhitan. Tapi nanti ada penyimpangan, ya, ada penyimpangan. Nanti akan sampai pada pembahasannya. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Kenapa meninggikan? Karena pondasinya sudah ada. Siapa yang membangun Ka'bah pertama kali? Siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu membangun 2 bangunan bersejarah, Pak. Satu Ka'bah, dan yang kedua, masih ingat? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sekarang. Itu yang membangun adalah Nabi Adam. Selisih di antara keduanya 40. Bahasa hadisnya 40. Para ulama menyepakati 40 tahun selisih antara keduanya. Ketika zaman Nabi Nuh tersapu oleh air, runtuh sisa pondasinya. Maka kemudian oleh Nabi Ibrahim ditinggikan kembali. Bahasanya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan juga Ismail. Ada 2 pelaku, ya, tapi dipisahkan. Perhatikan, ada 2 pelaku tapi dipisahkan. Kenapa tidak disatukan saja? Kenapa tidak wa id yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'ida minal bait, misalkan gitu. Kenapa dipisahkan? Karena sebenarnya yang
meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim, pelaku utamanya. Nabi Ismail hanya membantu saja, hanya membantu. Kalau misalkan Nabi Ismail waktu itu capek ya sudah gitu, tidak dipaksa. Pelaku utamanya Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Bagaimana caranya? Katakanlah tingginya 7 meter, katakanlah Pak. 1 meter pertama dibuat ya muter. Sebagaimana sekarang menjadi tawaf, muter kayak gitu. Kemudian sudah tinggi 1 meter, baru kemudian dibuat putaran yang kedua 2 meter, putaran yang ketiga 3 meter, putaran yang keempat 4 meter, begitu seterusnya hingga 7 putaran yang kemudian menjadi syariat tawaf. Nah, Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah kan ada bagian yang kemudian tidak sampai pada jangkauannya, maka kemudian Nabi Ibrahim membuat pijakan. Katakanlah di ketinggian 5 meter itu sudah tidak sampai, jadi harus butuh pijakan. Ketinggian 6 meter kemudian, nah pijakannya bukan ditumpuk, bukan ditutup, tapi diganjel kalau sekarang bahasanya. Jadi ditambahnya di bawah, ya, ditambahnya di bagian bawah, sehingga bekas pijakannya itu berbekas, ada bekas yang disebut dengan Maqam Ibrahim yang sekarang ada, peninggalannya ada sampai sekarang. Itu yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Dulu asalnya lebih dekat ke Ka'bah, Pak. Asalnya lebih dekat ke Ka'bah. Nah, sekarang dimundurkan. Kenapa? Karena menghalangi yang tawaf. Itu kebijakannya. Dulu lebih dekat. Kalau kita selesai tawaf, yang harus kita lakukan adalah sholat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi ada space khusus, ya, ada tempat. Ini Maqam, misalkan ini Maqam Ibrahim. Nah, kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Selesai tawaf, baru kemudian sa'i. Baik hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami 2 orang muslim yang betul-betul pasrah kepadamu. Wa min dzurriyyatina, Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan dirinya, tapi juga wa min dzurriyyatina. Di ayat 128-nya, dan dari keturunan kami ummatan muslimatan lak. Sebuah sebagai umat yang muslim. Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya. Sebagaimana kita mendoakan anak, mendoakan cucu dan lain-lain dan seterusnya gitu. Kemudian doa yang ketiga Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nanti Allah kabulkan, ada di surah Al-Baqarah 151-nya. Kama arsalna fikum rasulan. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Diutusnya Nabi Muhammad salah satunya adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik hadirin rahimakumullah. Ya, ini bangunan Ka'bah aslinya panjang, Pak. Persegi panjang atau balok lah kalau sekarang. Nah, kayak gini lah, ya. Sekarang kan bangunan Ka'bah itu persegi 4, ya. Kubus. Jadi setiap bagian sisinya itu sama. Setiap bagian sisinya itu sama. Aslinya panjang. Aslinya panjang. Sebagai bukti bahwa
apa ya bahasanya? Kan di sebelah Ka'bah itu ada Hijr Ismail, ya, yang melengkung itu, ya. Nah itu asalnya adalah bangunan Ka'bah. Hijr itu artinya kamar. Jadi disitulah tempat Nabi Ismail biasanya, gitu. Biasanya itu tempat Nabi Ismail. Sebelum Nabi Muhammad kita loncat dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ketika beliau berusia sekitar 35 tahun, ya. Ketika beliau berusia 35 tahun, terjadi banjir bandang. Terjadi banjir bandang yang itu merobohkan bangunan Ka'bah. Merobohkan bangunan Ka'bah. Ada beberapa sisi yang rubuh, Pak. Kata orang-orang Mekah waktu itu, ini gimana nih solusinya nih? Ini gimana solusinya? Orang-orang Mekah pada waktu itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, bahwa Tuhan mereka adalah Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Cuma ada pergeseran, ya, ada pergeseran. Jadi bergeser, nilainya bergeser, ada penyimpangan. Tapi mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Beberapa bagian dinding Ka'bah rubuh. Ini gimana nih? Kalau dibetulin jelek nanti. Kalau misalkan ditambal ya, kalau misalkan ditambal itu jelek. Terus gimana? Mendingan kita bangun ulang. Kita bangun dari awal. Oke, kita bangun dari awal. Tapi pertanyaannya, ini siapa yang akan merubuhkan semuanya ini? Yang akan merubuhkan ini siapa? Yang berani siapa? Karena kan hanya beberapa bagian saja yang rubuh. Ada seorang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini nanti punya anak Khalid, ya, yang kita kenal Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah itu seorang tokoh yang dari segi kekayaan itu paling kaya, Pak, waktu itu. Kiswah Ka'bah, tahu kiswah? Penutup Ka'bah, ya, kain penutup Ka'bah. Itu digantikan setiap setahun sekali, Pak. Ketika tanggal 9 Arafah, ya, ketika tanggal 9 Zulhijjah, ketika hari Arafah, ketika jamaah haji pada wukuf di Arafah, maka kiswah diganti. Nah, kata Walid bin Mughirah, penggantian kiswah ini bergiliran. Tahun ini saya sendiri, tahun depan kalian patungan. Bayangkan, Pak. Jadi satu orang sebanding dengan kekayaan seluruh warga Mekah. Luar biasa itu Walid bin Mughirah. Untuk merobohkan tidak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Maka kata Walid bin Mughirah, ini gimana nih? Akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri, Pak, merubuhkan sebagian. Setelah rubuh sebagian, Walid bin Mughirah ngumpet, Pak. Balik ke rumahnya ngumpet, Pak. Khawatir ada apa-apa. Masalahnya ini sejarahnya dikenal, Pak. Orang-orang Mekah waktu itu dikenal, yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Raja Abrahah. Apa yang terjadi pada Raja Abrahah, Pak? Ya? Oh, jangan dulu apa yang terjadi. Apa yang diinginkan oleh Raja Abrahah? Raja Abrahah itu mau ngapain? Mau meruntuhkan Ka'bah, bawa pasukan gajah. Apa yang terjadi? Binasa. Allah kirim burung apa? Burung apa? namanya burung ababil. Bukan. harus diluruskan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung. Silakan cek, Pak. Terjemahnya apa? Silakan cek. Gak apa-apa sekarang. Terjemah tayran ababil. Terjemahnya apa? Silakan cek. Sekarang. Apa terjemahnya?
Yuk, nih yang mau ya, silakan dicek juga nih sambil nunggu. Langsung saja kita eksekusi. Apa terjemahnya? Burung apa artinya? Burung yang berbondong-bondong. Ababil itu artinya burung toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi bukan jenis, bukan nama, ya. Toiron ababil itu bukan nama. Sekali lagi, bukan burung ababil. Tidak ada burung ababil itu, ya. Burung yang berbondong-bondong, jumlahnya banyak. Masing-masing burung membawa 3 batu, 2 di cakarnya, 1 di paruhnya. Kalau sekarang ukurannya kayak burung pipit, Pak, kecil, burungnya kecil, tapi berbondong-bondong banyak, dilemparkan kepada pasukan gajah yang menjadikan pasukan gajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Pernah lihat daun yang dimakan ulat kan kayak begitu, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, Walid bin Mughirah khawatir kalau merubuhkan Ka'bah akan terjadi hal yang seperti itu gitu. Menimpa sekelompok pasukan gajah aja binasa. Kenapa? Berniat menghancurkan Ka'bah. Nah, ini dirobohkan satu. Ngumpet. Aman gak nih? Aman, aman. Karena Allah tahu maksud dan tujuannya, bukan untuk merobohkan tapi ingin memperbagus. Ya. Kata Walid bin Mughirah, kalau aman ayo lanjut. Akhirnya diratakan semua. Kata Walid bin Mughirah, kumpulkan seluruh harta kalian wahai orang-orang Mekah, kumpulkan wahai orang-orang Quraisy, semua kumpulkan dengan satu catatan, hanya memakai harta yang halal, bukan hasil riba, bukan hasil tipu menipu, bukan hasil prostitusi dan lain-lain, yang halal. Jadi mereka sudah tahu tuh, yang halal yang haram tuh mereka tahu. Nah, karena yang diminta adalah harta yang halal saja, maka yang terkumpul tidak terlalu banyak, gitu Pak. Yang terkumpul tidak terlalu banyak. Hasilnya adalah ketika membangun Ka'bah itu tidak seperti bangunan semula, gitu. Tidak seperti semula. Ini gimana nih urusannya nih? Kalau ditinggikan sebagaimana awalnya nggak sampai nih, nggak cukup bahannya. Kalkulasi, udahlah kita bikin jadi persegi 4 saja. Bangunannya pas, tapi ada sebagian yang hilang, gitu. Ada sebagian yang hilang. Nah, dibuatlah Hijr Ismail, itu tanda bahwa sebelumnya Ka'bah. Nah, karena Hijr Ismail ini tadinya adalah bagian dari Ka'bah, ya, maka ketika kita tawaf itu dilarang masuk ke Hijr Ismail, Pak. Kan ada celah ya, Ka'bah, Hijr Ismail melingkar, ada celah. Ketika kita tawaf dilarang, haram hukumnya masuk ke Hijr Ismail. Kalau masuk batal, Pak. Harus ulang lagi dari awal. Kita sudah 6 putaran nih, putaran ke-7 masuk ke Hijr Ismail, batal tawafnya, ulang lagi dari awal. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk. Gitu. Paham ya? Jadi, wah biar cepet lah katanya, motong jalan, nggak boleh. Ya. Makanya biasanya itu kalau sekarang sih ada penutup, Pak. Ya, ada penutup. Jadi kalau tawaf itu supaya tidak memungkinkan ada yang masuk ke situ. Ada penutupnya. Maksudnya ada kayak apa tuh, ada garis, ada inilah, ada tali atau apalah gitu. Ada penutup. Baik, hadirin rahimakumullah. Mau lanjut? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ini waktunya ini sudah
melewati batas. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada silakan, kalau tidak ada ya bagus. Berarti kita bisa selesaikan sekarang. Mohon maaf nih waktunya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya. Sebenarnya sih kalau sayanya sih oke-oke aja mau dilanjutkan juga ya. Khawatir yang istirahat, yang mungkin mau aktivitas-aktivitas lain atau yang lanjut lagi kerjanya. Kita sampai pada pembahasan Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah ya. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Setelah Nabi Ibrahim nanti ada, saya sampaikan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim atau syariat-syariat Nabi Ibrahim yang kemudian masih bertahan sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Itu nanti kita bahas insyaallah ya. Termasuk nanti Nabi Ibrahim juga punya anak yang kedua dari istri yang pertama, yaitu Nabi Ishak. Di situ juga nanti ada kisah yang cukup menarik, dan itu menjadi awal pembahasan yang lebih seru lagi lah ketika kita membahas Nabi Yakub yang menjadi cikal bakal dari Bani Israel. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak pelajaran ya. Baik hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk ini kekurangan waktu ya. Waktu kita terbatas. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya insyaallah, mudah-mudahan dalam nuansa yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang diuji semoga diberikan kekuatan yang lebih sehingga bisa lulus dalam proses ujiannya. Yang sedang punya utang semoga segera dilunaskan. Yang segala yang punya hajat semoga semua hajatnya atau kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.